Ini adalah masterclass yang ke-10 kami dari Growth Series Growth Series kami. Nah, untuk topik hari ini sangat-sangat interesting ataupun mungkin problem statement banyak-banyak klien, yaitu how to onboard and retain customers, yaitu gimana kita caranya bisa melakukan onboarding dan bagaimana kami bisa mempertahankan para user kami. Dan untuk discuss hari ini kami mengundang beberapa narasumber yang experience in this area. Mungkin aku mulai perkenalkan diri sendiri dulu. Nama saya Divya, saya Senior Growth Manager di Moengage. Dan untuk discuss hari ini kami ada Bapak Dika Rian Perdani, Senior Manager Digital Marketing and Business Development from Bareksa. Halo, siang Bu Divya, teman-teman. Siang. Terus kemudian kami ada Pak Kadek Eva Saputra, VP di Pegadaian. Halo, selamat siang Mbak Divya. Salam kenal semua. And we have Pak Tri Agung Kurniadi, bisa dipanggil Pak Ardi ya, Performance Marketing Manager dari Evermost. Ya, siang Mbak Divya. Thank you so much. Mas Kadek, Mbak Adika. Thank you. Dan dari Moengage kami juga ada Wibi sebagai Senior Customer Success Manager. Halo semua, selamat siang. Salam kenal. Siang Mas Wibi. Oke, mungkin kita mulai saja. Mungkin kita hari ini akan dibagi 2 sesi. Jadi mungkin pertama kita discuss dengan all these amazing folks here. Setelah itu kami akan pindah ke sesi demonya. So, mungkin untuk mulai, pertanyaan mungkin aku mulai dengan Mas Kadek dulu deh. Oke, menurut pengalaman Anda, seberapa penting push notifikasi sebagai salah satu channel untuk memberikan pengalaman yang baik ketika melakukan onboarding dan pas saat mempertahankan pelangganan yang sudah ada? Dan mungkin ada contoh pengguna push notifikasi setelah onboarding dan retention, Pak? Oke, thank you Mbak Divya. Memang menarik ya kalau kita berbicara onboarding atau untuk retention customer gitu ya. Ini sebenarnya sama halnya sih, baik online maupun offline tuh sama pentingnya gitu. Karena kan kami dari Pegadaian itu memang berangkatnya adalah dari channel online gitu. Di mana memang channel kami ada 4.100 lebih gitu ya. Itu mulai dari offline. Sebenarnya halnya sama gitu, engagement ke customer itu sama seperti menyapa dan lain-lain. Nah, begitu pula di push notification. Kalau misalnya nih ada yang datang ke outlet gitu, ya mengucapkan salam, mengucapkan hi gitu, dan itu onboarding yang mungkin jadi first impression bagi customer ya. Jadi sebenarnya itu yang kami lakukan itu. Jadi menduplikasi yang offline ke online gitu dalam bentuk memang push notification gitu. Nah, isinya apa? Contohnya gitu ya. Itu menurut kami sangat penting karena contohnya apa ya? Contohnya karena kami itu adalah bergerak di gadai dan emas, tentu kita menginformasikan, salah satu contoh simpelnya adalah menginformasikan harga emas gitu. Jadi kita ada notifikasi harga emas gitu. Nah itu, oh ya harga emas hari ini sekian nih gitu, 800.000. Nah, itu akan mendorong informasi-informasi tersebut, itu akan mendorong untuk juga login, untuk datang ke apps kami gitu. Jadi memang hal-hal simpel seperti itu ya. Yang paling penting Mbak Divya ya, yang paling penting itu adalah ya push notification tuh nggak hanya sekedar jualan gitu. Yang kita lakukan itu ya seperti interaksi kita ya, ya mengucapkan say hello, kemudian mengedukasi dan ada informasi-informasi penting ya kita sampaikan sehingga itu bisa jadi solusi dari customer gitu. Mungkin itu Mbak Divya. Jadi nggak spamming user, tapi benar-benar konten yang menarik dan juga yang bisa edukasi dan bisa di-benefit dengan user-user juga gitu. Jadi nggak hanya promo saja ya. Oke, Pak Kadek.
Ya, mungkin sebelum aku lanjut, kalau daripada para audiens, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan di chat box-nya atau di Q&A box-nya. Nanti kita moga-moga ada waktu untuk jawab satu-satunya. Oke, kalau Pak Dika, di Reksa gimana? Menurut Pak Dika, secara pengalaman seberapa penting adalah push notif? Ya, terima kasih Mbak Divi atas kesempatannya. Jadi, push notif ini menjadi sesuatu yang sangat penting di Bareksa, karena ada dua hal yang perlu diketahui mungkin mengenai Bareksa adalah kita untuk onboarding semua kita fokuskan di aplikasi. Artinya orang itu ketika mau melakukan pendaftaran di Bareksa, itu dia hanya bisa melalui aplikasi Bareksa. Dan kedua, Mbak Divi, untuk kami kan istilahnya adalah agen penjual reksadana ya. Untuk agen penjual reksadana ataupun fintech yang sejenis itu agak sedikit berbeda sama e-commerce. Dimana kan kok e-commerce itu onboarding itu dia download aplikasi, dia login pakai kredensial di Google, dia sudah bisa melakukan transaksi kan. Sementara kalau untuk yang sejenis seperti kami, itu orang harus full QIC dulu di depan dan sudah terdaftar atau tercatat di lembaga sentral pasar modal seperti itu. Nah, artinya adalah nasabah ketika di awal mereka harus ngisi kurang lebih 20 data, itu pun di luar upload KTP, tambah selfie, ataupun tanda digital. Sehingga di situ bisa dipastikan ini adalah masalah yang tidak hanya terjadi di Bareksa, tapi juga di fintech sejenis adalah pasti drop rate-nya akan tinggi gitu. Karena kan proses di depannya itu yang sangat panjang seperti itu. Nah, makanya push notifikasi ini yang kita dapatkan dari Mo Engage sangat membantu dalam tanda kutip adalah mengingatkan nasabah atas interest mereka terhadap Bareksa. Jadi mereka ketika udah download terus ngeliat prosesnya panjang, itu kita memberikan push notifikasi dalam waktu 36 jam dan itu bisa beberapa kali, tapi kita kasih rentang yang nggak terlalu dekat supaya nasabah tidak merasa terganggu. Di saat mereka nih banyak deh, yaudah nanti lagi, kita akan berikan reminder itu bahwa ada loh keuntungannya kalau onboarding di Bareksa, verifikasinya kurang dari 24 jam, kita ada produk tidak hanya reksadana, kita ada obligasi negara, kita ada emas, tabungan umroh, dan lain sebagainya. Terus post notifikasi selanjutnya kita kasih tahu soal ada promo dengan total hadiah sebulan itu ada berapa. Jadi beberapa poin itu yang akhirnya kembali mengingatkan nasabah gitu bahwa ternyata kalau saya terusin nih proses yang agak panjang ini worth it benefitnya. Nah, jadi itulah salah satu contoh penggunaan push notifikasi yang kita dapatkan dari Mo Engage untuk membuat orang itu akhirnya mau nih melewati proses onboarding yang panjang itu. Dan hal yang sama juga begitu mereka sudah onboarded dalam artian memberikan data, sudah terdaftar, kita pun terus memberikan push notifikasi mengenai adanya reward transaksi dan lain sebagainya, ataupun insight-insight mengenai keadaan pasar modal nih, kayak contoh seperti kemarin ketika IHSG lagi mendekati all time high, apa yang harus dilakukan oleh nasabah. Nah, itu informasi yang kita sampaikan melalui push notifikasi. Jadi retensinya tidak hanya berupa promo, melainkan insight yang sesuai sama kondisi pasar modal terkini. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Divi. Oke Pak, terima kasih Pak untuk bawa Mo Engage. Oke, ya memang sih Pak, I guess lebih ke I think mirip ya ke Mas Kadek juga. Jadi ya lebih ke karena sangat penting untuk lihat waktu yang tepat juga yang dikirimkan supaya ya enggak, dan mungkin beda industri beda ya, kalau dibandingkan e-commerce kan conversion goal-nya ya itu aja ya, maksudnya login terus purchase, tapi I guess mungkin lebih kompleks ya. Oke Pak, thank you untuk insight-nya. Kalau Pak Adi di Evermost bagaimana? Iya, kalau sebenarnya kalau di Evermost karena kita platformnya sebenarnya kan kita jatuhnya ke B2B2C ya, dimana kita tuh cari agen buat jualan online gitu. Jadi kita gunain push notifikasi ini emang lebih banyak ke edukasi sih Mbak Divya. Jadi kita pengen semua user yang udah register di platform kita itu dia ngerti pertama pasti cara penggunaan aplikasinya gitu ya. Terus kemudian gimana sih cara jualan yang baik gitu. Kemudian gimana sih nantinya apa sih produknya yang harus di-share gitu, yang sekarang lagi trending gitu, sekarang lagi laku banget nih produknya apa gitu. Karena kan di Evermost tuh produknya hampir ada 8.000 lebih ya itu. Jadi karena kalau misalnya kita minta mereka untuk searching satu-satu tuh kayaknya nggak mungkin gitu, apalagi
kita gimana target market kita tuh mostly yang aktif itu kan di area kayak tier 2, tier 3 cities gitu ya. Jadi mereka emang yang butuh utama itu butuh dari sisi edukasi terkait penggunaan si aplikasinya sendiri. Gitu. Dan apa namanya? Kalau itu sama juga kayak problem yang tricky-nya itu kayak yang Pak Dika tadi sampaikan, kita juga banyak ngasih tahu terkait produk yang sedang diskon gitu ya, yang lagi bisa dipakai buat jualan gitu. Terus udah gitu voucher yang sedang available untuk bisa digunakan, itu retentionnya lebih banyak ke arah sana. Dan kalau ditanya itu penting apa enggak, ya jauh penting banget sih, karena itu bisa langsung naikin kayak transaksi kita selama proses onboarding sih Mbak Divya. Karena kita bayangin kalau kita nggak ada push notifikasi, kita susah banget buat nge-reach reseller ya, kita nyebutnya user kita ya, reseller yang udah join nih di platform gitu. Karena kalau kayak media lain tuh kan susah ya nge-reach, kalau di push notif tuh langsung muncul. Dan kalau bicara timing pastinya itu yang krusial gitu, karena kita tahu kalau misalnya timingnya nggak pas, kita miss dari si eventnya sendiri, ya itu nggak kepake informasinya sama si reseller gitu. Ya gitu sih kalau di informasi. Ya sih, zaman dulu kita tidak ada gimana ya, kita belum ada channel untuk engage dengan klien, jadi masih manual ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin kita lewat telepon ataupun email, dan itu kan lama ya prosesnya. Jadi dengan push notification bisa lebih cepat lah kalau dibilangin. Oke. Nah, kalau kita bicarakan tentang push ya, kan menurut penelitian bahwa sekitar 40-70% push notification suka tidak terkirim. Apa kalau dampaknya pada customer, rancangan pada customer engagement ya dari masing-masing? Mungkin Pak Ardi mau lanjut, dan mungkin apakah taktik yang biasanya digunakan untuk handle push notification yang tidak terkirim? Ya memang kalau ini sesuai ya, menurut di data internal kami juga kayak gitu, di mana push notification itu deliver rate-nya masih di 70%. Which is ini sebenarnya impact a lot ya. Kalau kita ini pengennya 100% ya, bahkan 110% gitu ya Pak. Jadi pasti kalau impact-nya sih pastinya gede banget, tapi gimana cara kita untuk ngejangkau si user itu, biasanya kita pakai channel lain sih Mbak Divya. Kita bisa pakai, ya tadi kan kalau sekarang kita kebetulan sosmed kan kita pegang sendiri. Salah satunya tuh via sosmed, kayak Instastory, kemudian TikTok announcement, sama Telegram announcement, dan pastinya kita maksimalin di grup-grup community di Facebook gitu. Jadi kita punya grup community yang untuk nyatuin semua reseller, kita bisa deliver message yang kita pengen sampaikan itu di situ. Walaupun gitu ya, itu hanya sebenarnya jadi emergency exit buat kita, karena kita tetap pada dasarnya kita pengen semua pesannya ke deliver sih. Ya. Mungkin harus gunakan push amplification plus sih. Jadi memang dia prosesnya memang karena kalau kita bicarakan Firebase ataupun yang lain, mungkin kita push notif ke Chinese OEMs, apalagi di Indonesia banyak sekali ya yang pakai misalnya Xiaomi, Oppo, Huawei gitu. Nah, jadi kami harus ada taktik gimana kita bisa ya targetin klien-klien dari Android and phone, seperti itu sih lebih baik gitu. Kalau Pak Kadek gimana di Pegadaian? Iya, memang kalau push notification ini tantangannya sih memang itu ya. Tadi memang data 40-70% tuh nggak terdeliver gitu ya. Nah, itu sebenarnya banyak sih, banyak kami juga pernah ngecek itu kenapa sih mereka nggak klik atau nggak apa gitu ya. Memang di sini sebenarnya fungsi dari komunikasi itu sendiri itu, atau konten dari yang kita kirimkan gitu. Selain teknis ya, sebenarnya konten di sini yang kami lihat itu juga penting gitu. Nah, konten di sini apa? Konten di sini sebenarnya kami menerapkan lebih ke personalize itu. Apakah menyebutkan nama atau mungkin kita juga pakai geofence ya, apakah
pada saat dia datang ke tempat tertentu gitu. Jadi lebih ke personalize dan waktu yang tepat gitu. Dan waktu yang tepat agar memang mereka itu ya membuka gitu atau melihat pesan yang kita kirim gitu ya. Jadi memang ya taktiknya ya seperti itulah. Selain teknis tentu kita coba reach juga gitu ya. Ya tentu kita berkreasi di konten itu sendiri gitu. Jadi memang personalize komunikasi atau konten tersebut sangat penting gitu dan sangat berpengaruh. Maka dari itu emang seperti edukasi tentang kita berjualan oke gitu ya. Misalnya promo, informasi itu oke, tapi yang paling penting lagi adalah kenapa gitu. Kenapa saya perlu informasi itu? Kenapa saya perlu konten itu? Nah, itu yang kita sampaikan di message push notification tersebut gitu. Mungkin itu garis bawahnya sebenarnya personalize gitu. Baik dari sisi jam, tempat, dan konten itu sendiri gitu. Ya sih, yang penting konten dan personalization, tapi ya untuk secara delivery rates memang ya the full industry mungkin di Southeast Asia memang ada masalah di situ gitu. That's why I mean it's very important untuk bisa gunakan push amplification itu sih ya. Oke, thank you Pak Kadekel. Pak Mas Dika gimana secara delivery? Iya, awalnya sih sempat kaget ya, ternyata kan push notifikasi ada challenge yang seperti ini kan, dan ini memang sesuatu yang nggak bisa kita semua hindarin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardi dan Pak Kadek juga. Jadi untuk di Barca sendiri kita ada dua strategi sih Mbak Divi. Adalah kita coba identify untuk kalau misalnya memang undelivered 40% misalnya, berarti kan yang delivered adalah 60%. Kita identify si 60% delivered ini device-nya apa. Jadi kita coba cek apa nih yang device yang secara push notifikasi itu tidak akan ada isu. Nah, itu yang kita implement sebagai salah satu segmentasi kita dalam acquired nasabah baru. Jadi supaya make sure nanti ketika mereka masuk itu tidak ada isu seperti ini, dan itu strategi pertama. Dan jadi kayak dari yang 60% ini, karena kita akan onboard semakin banyak yang masuk ke kategori 60% ini, nanti nggak jadi 60%, nanti dia akan naik ke 65, 70, dan lain sebagainya. Jadi itu kita perbanyak jumlah nasabah yang tidak terkena isu ini. Nah, itu yang satu yang kita strategi pertama. Dan strategi kedua adalah itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ardi juga, karena ini push notifikasi kan hanya berupa satu channel, sementara memang yang kita miliki channel itu tidak hanya push notifikasi, kita punya email marketing, kita punya text marketing, atau kita punya beberapa tools lainnya yang sebenarnya itu bukan harus milih antara push notif ataupun yang lain, tapi semuanya bisa dijalankan secara berbarengan, tapi ya secara timingnya yang sesuai sama preferensi nasabah. Kurang lebih begitu sih Mbak Devi. Oke, jadi lebih run paralel ya, jadi jangan cuman hanya push aja. Oke, I think mirip itu. Kami sudah ada pertanyaan nih dari audience. Mungkin kita jawab dulu ya. Jadi kita ada pertanyaan dari Yunita. Seringkali dua pertanyaan saya jadiin satu aja ya. Seringkali notifikasi tidak dibaca oleh user. Bagaimana caranya yang efektif agar notifikasi dibaca oleh user? Dan selain push notification, ada cara apa lagi untuk onboard customer? Siapa nih yang mau jawab? Boleh, aku bisa bantu jawab dulu sih Mbak Diva. Boleh Pak. Ya, kalau push notifikasi tidak dibaca oleh user, pastinya ini semua di semua ini kejadiannya doang di Pegadaian dan Barita juga. Tapi kalau yang kita lakuin di Evermost, pastinya lihat dulu datanya ya. Di datanya tuh kira-kira push notifikasi yang dari jam berapa, ya, dari kalau timing ya, dari jam berapa sampai jam berapa yang kira-kira nggak efektif gitu. Jadi kalau dia data di Evermost sendiri adalah push notifikasi yang successful banyak dibaca itu adalah pagi di jam 5 pagi itu Mbak Divya. Nah, jadi mungkin itu salah satu caranya supaya bisa dibaca gitu. Jadi push note. Jadi kita kayak punya prime time push notifikasi di jam 5 itu kayak itu jangan diganggu ya, apalagi kalau itu slotnya terkait slot lebih kayak buat ngejar activation gitu ya, ngejar ada promosi biasanya kita prime time buat push notif gitu. Udah gitu kalau misalnya cara lain untuk convert di cara selain push notifikasi, pastinya kita punya banyak senjata lain gitu untuk convert
onboard reseller, yaitu pastinya dengan ini ya, WA notifikasi ya. Jadi kita bisa onboard dari WA notif itu buat WhatsApp ya. ya. Jadi kayak di situ bisa kirim notifikasi yang baik ke phone seluler atau ketika mereka login di websitenya, itu kita juga bisa dari situ sih cara onboardnya gitu. Dari situ kita bisa informasiin gimana sih cara pemakaian Evermost dan campaign yang sedang lagi berjalan itu apa gitu. Itu sih salah satu kalau triknya kalau di kita yang dijalanin sekarang sih Mbak Devi. Oke, Pak Adi. Thank you, Bu. Yunita. Hopefully sudah kejawab pertanyaannya. Kami ada pertanyaan lagi dari Jimmy. Jimmy, terkadang beberapa customer yang merasa tidak nyaman dengan push notif yang sering kali muncul, yang mungkin informasinya tidak sesuai dengan profilnya. Bagaimana cara minimalisir hal seperti ini supaya push notif yang muncul sesuai dengan interest-nya customer selain mematikan push notif dari aplikasi itu sendiri? Ini mungkin aku bantu jawab ya, Mbak Divi. Ya, jadi kalau terkait push notifikasi, misalnya akan sangat penting ketika kita dalam melakukan push notifikasi itu adalah tidak melakukan planning terlalu banyak di awal. Jadi misalnya di awal kita sudah planning langsung ada dalam seminggu itu akan ada 10 notifikasi seperti itu. Tapi ada baiknya adalah kita melakukan planning push notifikasi pertama itu CTR-nya berapa banyak orang yang klik. Karena potensinya begini, ketika dia masih dapat satu, kemudian dia tidak tertarik, ada kemungkinan yang kedua dia akan dapatkan, kemudian tidak tertarik. Ketika ketiga dia masih mendapatkan, bisa jadi dia benar-benar memakan push notifikasinya, atau lebih buruknya adalah dia memakan install aplikasinya. Jadi posisinya adalah ketika dalam post notifikasi pertama lewat no engagement kita bisa melakukan penarikan data ya, siapa yang melakukan siapa yang mengklik notifikasinya. Jika dalam satu atau dua kali push notifikasi nasabah atau user yang sama tidak mengklik push notifikasi tersebut, jangan dikirimkan yang ketiga. Karena itu sudah pasti tidak sesuai sama interest-nya nasabah. Nah, dalam sebuah perusahaan kan pasti ini kan kita akan mengirimkan pada umumnya pasti adalah user yang kita sudah memiliki datanya. Jadi ada baiknya kita melakukan profiling atau riset terlebih dahulu mengenai interest nasabahnya atau usernya. Dan kita memang harus banyak melakukan eksperimen. Namun eksperimen yang itu jangan terlalu sering dan akhirnya bikin nasabah atau usernya itu jadi nggak comfort sama aplikasi kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih ke ya coba ngerti lah usernya bagaimana jadi biar bisa sesuai sih secara engagementnya. Thank you Pak Dika. Pak Jimmy, moga-moga sudah terjawab. Kami ada dua lagi pertanyaan dari Reda. Based on speaker experience, what is the main driver untuk meningkatkan user retention? Mungkin ini dari saya juga ini bisa sharing pengalaman ya terkait dengan bagaimana kita ya increase user retention gitu ya. Jadi memang pertama memang sebenarnya mulai dari setuju tadi ya Mas Dika tadi, memang kita melakukan planning dan eksperimen gitu ya. Sehingga nanti kita akan mengetahui gitu. Kita akan mengetahui apa yang mendrive ke login atau ke transaksi gitu. Nah, kalau di kami gitu di Pegadaian, contoh kecil itu sebenarnya seperti harga emas gitu. Karena di harga emas ini kan ada fitur edukasinya, ada sisi informasinya. Kami itu mengawinkan fitur edukasinya dan fitur juga untuk convert ke transaksinya gitu. Nah, pada saat kita bisa menemukan bahwa kebutuhan pelanggan atau kebutuhan user tersebut sudah ketemu gitu ya, itulah yang menjadi trigger atau yang menjadi main driver untuk mereka balik lagi, kembali lagi, membeli lagi, upselling dan lain-lain. Nah, ini kombinasi hard selling, kombinasi soft selling itu sangat-sangat penting ya. Makanya di kami itu memang personalisasi message konten itu jadi yang utama sih, karena memang
tidak semua orang tuh pengen apa ya, seluruhnya tuh komunikasi hard selling gitu kan. Memang edukasi, fitur edukasi, pentingnya informasi, adanya informasi itu yang jadi strategi gitu. Itu dari pengalaman kami gitu ya. Benar sih Pak. Thank you Pak Kadek. Reda, moga-moga sudah kejawab juga. Mungkin kami masih ada 2 pertanyaan, cuman sebelum itu aku aja mau nanya dulu. Oke. Terakhir sih dari saya, mungkin sedikit bisa sharing lagi. Mungkin kira-kira bisa mungkin salah satu bisa berikan contoh dari campaign yang memang untuk meningkatkan retention dari user-user Anda. Mungkin ada contoh campaign gitu. Siapa aja dulu mungkin? Dari saya mungkin bisa dulu Mbak Divya. Jadi Pegadaian itu mungkin aplikasi Pegadaian digital sekarang memang identik untuk menabung emas gitu ya, untuk menabung emas. Jadi memang kita punya campaign gitu, kita punya set campaign. Contohnya adalah gajian emas gitu. Jadi memang tanggal-tanggalnya juga tanggal-tanggal tertentu pas payday, dan kita buat campaign gajian emas itu. Nah di sana tuh kita sebenarnya ada 2 ya, kan kita sebenarnya jualan promo gitu ya, jualan promo, jualan momen, jualan waktu di sanalah yang harus kita top up atau kita belanja emas gitu ya. Nah di sini kita melakukan berbagai cara gitu. Pertama memang kita harus lihat habit dari customer itu sendiri. Kemudian kita juga lihat segmentasinya seperti apa gitu ya. Nah dari segmentasi tersebut kita buat message yang bisa personalize gitu. Misalnya mungkin kalau payday itu kan ada yang mungkin di akhir bulan dan ada juga di awal bulan ya. Nah kita sesuaikan itu dari behaviors dari user gitu. Jadi kalau kita sepertinya orang ini atau user ini memang di akhir bulan gajiannya gitu atau di awal bulan. Nah kita personalize di sana sehingga micro moment message-nya itu bisa dapat gitu ya, bisa dapat gitu. Dari Pegadaian mungkin itu Mbak Devi. Thank you Pak, sangat-sangat menarik. Pak Adi di Evermost? Kalau di Evermost mungkin cerita aja ya, cerita apa yang sukses gitu ya. Mungkin kemarin lihat di November kemarin ya, dimana sebenarnya kita lagi ulang tahun tuh ceritanya gitu ya, lagi ulang tahun, dan kita of course kita pakai elemen-elemen yang udah diceritain sama Pak Kadek sama Pak Dika juga. Kita personalize message-nya. Waktu itu kita pengen push sebuah campaign untuk di Evermost itu kan ada gratis, member gratis sama member premium ya Mbak Diva ya. Jadi kita pengen push supaya orang tuh di saat kita ulang tahun tuh banyak yang jadi member premium dong gitu. Nah itu kita personalize gitu ke orang-orang yang kira-kira jumlah transaksinya udah banyak nih, tapi dia belum jadi premium gitu, belum jadi member premium. Jadi push notifikasinya kita arahkan ke persona yang seperti itu, di mana message-nya langsung memang kita utamain untuk aktivasi ya. Jadi kita langsung kayak copywriting itu langsung ke arah join as premium sekarang, premium result sekarang potongan cuman kayak 50% gitu ya dari lupa nomor 300.000 sekian gitu lah ya. Dan ini spesial buat kamu gitu ya. Itu ngena banget karena itu kayak dia karena dia ngerasa dia spesial gitu ya, dia ini cuma buat dia, jadi dibuka. Jadi kita kalau bisa share datanya itu CTR-nya kalau nggak salah itu 25% Mbak Divya, itu lumayan, itu paling tinggi sih di November itu untuk CTR push notifikasi sendiri gitu. Itu yang kita lakuin dan itu sukses, bahkan incremental efeknya dari situ lumayan gede banget sih, karena sejak dari premium kan dia lebih ke trigger lagi untuk gunain aplikasi Evermost ke depannya ya, jumlah transaksinya naik gitu ya. Itu sih yang kita bisa share kesuksesan di retention gitu. Personalization adalah ya key yang paling penting ya dari Mas Kadek juga. Jadi ya intinya gimana kita coba ngerti usernya, behavior usernya, dan target sesuai lah dari itu. Yes. Okay.
Pak Dika gimana di Bareksa? Kan bisnisnya agak beda ya. Jadi like cara personalization ataupun any campaign yang mungkin berdasarkan retention, any contoh mungkin yang bisa di-share. Mungkin contoh paling ini adalah di Bareksa ini kita ada satu produk yang cukup unik nih Mbak Divi. Itu namanya adalah obligasi negara. Jadi obligasi negara ini adalah produk investasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, namun periode pembeliannya terbatas. Jadi dia selalu diluncurkan per seri, dan satu seri itu dia waktu orang bisa beli itu hanya kurang dari 2 minggu, dan itu di kuota nasional. Jadi misalnya pemerintah buka obligasi negara seri namanya SR015, itu dibuka dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kuota nasionalnya adalah 5T. Nah, mana duluan yang kecapai tanggal terakhir atau kuotanya habis, itu berarti orang udah nggak bisa beli aja. Nah, kalau di sisi Bareksa ini waktu itu ada momennya bulan September atau Oktober itu saat itu lagi fluktuatif banget nih kondisi pasar saham Mbak Divi. Nah, ini kalau buat nasabah kita yang ini kembali lagi ke strategi yang sama yang sudah diserahkan oleh Pak Adi sama Pak Kadek, kita main di personalisasi. Jadi waktu itu untuk nasabah dengan profil risiko agresif saat itu masuk ke saham, reksadana saham, itu lagi nggak preferable karena itu terlalu fluktuatif kan. Nah, oleh karena itu kita menyarankan pada periode dan momennya kita lagi masa pembukaan kalau nggak salah waktu itu antara ST008 atau SR015 itu salah satu seri dari obligasi negara memang lagi dibuka. Kita menyarankan dalam bentuk push notif kita memberikan informasi. ST008 sedang dibuka. Ini investasi yang cocok buat kamu profil resiko saham. Kurang lebih pesannya seperti itu. Nanti kan ketika diklik, masuklah ke halaman artikel kita yang menjelaskan seperti apa kondisi ini sekarang buat kamu yang profil resiko agresif, tahan dulu, jangan dulu ke reksadana saham, mending taruh di tempat yang lebih aman. Jadi kita tawarkan tidak hanya reksadana yang resikonya lebih rendah, tapi kita tawarkan obligasi negara, dan itu di seri bulan September Oktober itu salah satu penjualan paling tinggi di Bareksa, dan kita alhamdulillah per minggu lalu kita dapat penghargaan yang di tahun ketiga diberikan oleh Kementerian Keuangan sebagai mitra distribusi SBN retail terbaik. Dengan ini kita dalam posisinya kita satu-satunya fintech, jadi kita bersanding waktu itu dengan bank besar, dengan Bank BCA, Bank Mandiri, dan bank-bank lainnya. Jadi push notifikasi ini pun menjadi salah satu kunci kita dalam kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan. Oke, that's good Pak. Bagus, sangat menarik juga cara targetnya. Thank you for sharing Pak. Kita ada satu lagi, sebenarnya ada 2, cuman waktunya juga udah limited. Mungkin satu pertanyaan dari Yosep Andi Setiawan. Oke, untuk segmentasi B2B dengan bisnis SaaS, informasi atau konten apakah yang sebaiknya kita berikan untuk mendapat reach yang maksimal? Mungkin tadi sudah dicerita ya tentang personalization. Apakah push notif dengan konsep informatif dan soft selling untuk meningkatkan usaha mereka, atau langsung hard selling terkait keunggulan produk kita? Siapa? Oke, aku bantu jawab deh kalau ini. SAS ini software as service ya maksudnya pastikan ya. Jadi kalau di kita pastinya ini kombinasi sih Mbak ya. Kalau base practice-nya adalah kombinasi tetap. Tapi mungkin kayak kalau aku bicara teknis tuh mungkin kayak dari 5 push notifikasi yang kita kirim, 4 itu berupa it's about you gitu ya. Apa yang kamu bisa dapat manfaat gitu ya, manfaat dari manfaat yang kita bisa berikan kepada si penerima push notif ini, yaitu ya memang kalau di sini contohnya bisa kayak soft selling untuk meningkatkan usaha mereka. Itu kalau di kita mostly banyaknya kayak gitu juga sih. Jadi kalau secara komposisi itu 4:1 lah ya dari 5 push notifikasi yang terkirim. Banyaknya harusnya lebih ke soft selling, karena dengan begitu ketika mereka tergerak hatinya untuk menggunakan aplikasi kita, itu harusnya bisa banyak udah engage gitu dari sisi emosinya.
Itu sih mungkin kalau dari aku. Thank you, Pak. Yosep, moga-moga terjawab juga. Oke, mungkin karena kita sudah dekat waktu untuk sesi kedua, yaitu sesi demonya. I think maybe we can close dengan satu lagi pertanyaan dari Locia, sorry salah. Locia. Selain strategi untuk onboard users, apalah ada strategi yang biasanya dilakukan untuk retensi user menggunakan push notification? I think tadi udah diceritain sih, cuman mungkin boleh di Mas Dika, Pak Kadek, ada yang mau jawab pertanyaan ini? Mohon izin mungkin saya coba bantu jawab ya. Boleh. Jadi apa yang dilakukan untuk retensi yang Oke. Jadi mungkin kalau untuk di sisi Bareksa, karena kita ada platform investasi, pastinya kan pertanyaan nasabah tuh nggak akan jauh-jauh dari gua. Pertama itu pasti adalah produk investasi itu cuan nggak sih, gitu. Ngasih cuan atau enggak, ngasih keuntungan atau enggak. Lalu pertanyaan kedua adalah kapan saya harus masuk supaya saya bisa cuan. Nah, jadi kan kembali lagi kepada timing, karena kan kondisinya adalah kita tidak fluktuatif ketika kita jualan stok langsung ya, tapi kan karena kita pakai reksadana itu memang harganya update sehari sekali. Nah, itu kita sebenarnya bisa baca tren ini. Kebetulan Bareksa kita memiliki tim analis yang cukup solid. Kita selalu menggunakan push notifikasi ini adalah untuk memberikan nama brand itu adalah Bareksa Insight, tapi itu adalah lebih ke market update. Jadi buat nasabah kan kalau pada umumnya di sisi Bareksa itu nasabah itu terbagi menjadi 3 profil, Mbak Divi, Mbak sama Mbak Lucia. Jadi ada profil risiko konservatif, ada moderat, sama agresif. Dan yang sangat membutuhkan informasi itu adalah yang profil risiko agresif. Karena kan mereka ingin dapat cuan secepat mungkin, mereka berani ngambil resiko, tapi mereka butuh guidance. Kira-kira jangan sampai resiko yang terrealisasi adalah resikonya, bukan returnnya. Nah, jadi kita selalu menggunakan push notifikasi untuk memberikan market update yang sesuai sama profil resikonya masing-masing. Jadi contoh kalau yang moderat atau yang agresif, ketika seperti contoh yang tadi saya berikan, pasar saham lagi jelek nih, mending main aja di obligasi negara. Atau Mas, kebetulan sama Pak Kadek nih, kita lagi satu saudara ya, Pak Kadek ya. Kebetulan saat ini Mas Pegadaian juga sudah dijual melalui Bareksa, Mbak Divi. Jadi kita menawarkan rekomendasi produk di sisi Bareksa berdasarkan analisa pasar. Jadi kita berikan informasi kondisi pasarnya seperti apa, rekomendasinya seperti apa, dan delivery-nya telah melalui push notifikasi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak. Semoga kejawab. Jadi kalau bisa beli emas, bisa ambil loan dari Bareksa gitu. Betul ya? Ya, kalau mau beli emas Pegadaian, selain di aplikasi Pegadaiannya langsung, juga sudah bisa di Bareksa ya, Pak Kadek ya. Oke, that's nice. Mungkin informasi untuk audiens siapa tahu ada yang tertarik untuk beli emas sekarang. Oke. Dari saya itu aja pertanyaannya. Dari audiens mungkin terima kasih untuk pertanyaan. Semoga-moga semua pertanyaannya sudah terjawab. Dan dari sinilah aku mau kasih stage-nya ke Mas Wibi dari Moengage. Nah, dia akan mungkin showcase di dashboard kita ya gimana kita lebih bisa onboarding dan mungkin beberapa use case dari situ. Mas Wibi, over to you. Thank you lagi semuanya. Makasih Pak Kadek, Pak Ardi, Pak Dika. Thank you so much. Thank you semuanya. Ya. Thank you. Yes, Wibi, over to you. Alright, teman-teman, tadi banyak sekali pertanyaan menarik, terus juga Divya share, dan teman-teman panelis juga menjawab dengan apik ya. Saya coba demokan apa yang bisa dilakukan dan bisa diimprove nih, sesuai sama pertanyaan teman-teman. Oke, saya coba sharing screen. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini, tadi ada yang bertanya, berapa sih benchmark delivery rate? Terus juga kita mungkin berpatokan sama industrinya apa. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini,
kita ada angka successfully sent atau push notif yang berhasil terkirim itu sekitar 92.000. Nah, di sini ada kemiringan nih, ada penurunan, di mana itu ekstrimnya bisa beda-beda tuh dari tiap jenis app atau dari aktivitas user dan juga industrinya. Nah, gimana supaya kita improve angka ini? Terutama buat device-device atau di marketnya Indonesia nih, yang banyak datang dari Chinese phone, kayak Xiaomi, Huawei, dan yang udah disebutkan tadi. Jadi teman-teman kalau lihat di slide saya ini, kita ada macam-macam faktor. Ini dari analisis tim MoEngage yang melihat faktor apa yang paling berpengaruh. Ini banyak sekali ya, tapi teman-teman nggak usah ngeliatin yang lain. Fokus sama yang kanan atas, di mana ada 2, yaitu mobile app session recency dan juga ada push notification click recency. Jadi kita ini berpatokan sama seberapa recent dari customer kita, user kita, buka apps kita, atau dia ngeklik push notif yang kita kirim. Jadi ini kayak ayam atau telurnya duluan ya. Jadi bagus dari klik through rate-nya, dari usernya suka klik, atau dari delivery-nya duluan nih yang bagus. Kayak gitu. Nah, jadi tadi ada pertanyaan dari Mas Jimmy, ada dari Mbak Yunita juga bertanya, bagusnya gimana sih supaya lebih engage? Tadi juga udah dijawab untuk segmennya lebih tepat, ada teman-teman dari Bareksa mungkin yang pakai personalisasi atau yang pas ulang tahun. Nah, ini bisa digunakan juga, tapi sebelum sampai step itu, kita harus pastiin usernya dapat dulu gitu. Jadi belum tentu usernya bisa ngeklik kalau usernya belum dapat. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita mungkin coba jelasin apa yang di-improve sama MoEngage. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di slide saya di sini, kalau yang biasa kita pakai untuk di Android, terutama karena delivery rate-nya lebih sulit ya dibanding device iOS, itu kita ada metode utama yang biasanya lewat servisnya Google gitu. Kita numpang lewat servisnya Google. Tapi ada kondisi-kondisi dari device-nya masing-masing, itu ada penghematan baterai, supaya dari, biasanya ya kalau di device-device tersebut jualannya adalah baterainya hemat bisa tahan berapa lama. Padahal di software-nya sendiri, itu dia coba ngelihat aplikasi mana yang paling menarik buat usernya. Kalau dianggap aplikasi kita kurang menarik, jadi dia kurang mengarahkan push notifnya untuk tampil. Seperti itu. Oleh karena itu, dari MoEngage kita ada yang namanya push amplification, di mana kita punya service dari backend-nya MoEngage yang lewat jalur sini, sehingga kita coba lagi nih kalau gagal lewat yang Google, atau juga kita ada kerjasama dengan partner kita yaitu Xiaomi dan Huawei. Terutama di Indonesia kita tahu ya, market Xiaomi lumayan besar, dan nggak hanya Xiaomi Phone, kita juga ada grupnya Redmi dan lain-lain, itu lumayan lah bisa kita lihat di customer saya sendiri, bahkan sekitar 20%. Jadi ini akan sangat berpengaruh kita bekerja sama langsung dengan Xiaomi lewat push amplification plus ini. Nah, teman-teman kalau mau tahu case-nya, itu kita ada success story dari klien-klien kami di India. Salah satunya yang teman-teman familiar pasti Oyo, karena dia juga operate di Indonesia. Itu mereka udah menaikkan delivery rate sekitar 44%. Dan secara keseluruhan, nggak hanya Xiaomi, itu karena Xiaomi user base-nya banyak, naiknya sampai 25%. Begitu pula untuk Spotify-nya India nih, atau TikTok-nya India, di ShareChat sama Ghana. Nah, kalau untuk klien-klien Indonesia, kita juga udah bekerja sama sama misalnya Mamikos atau Blibli.com yang udah menggunakan service push amplification plus ini. Untuk bentuknya, kita bisa operate di dashboard-nya MoEngage kalau teman-teman udah gunain atau akan coba gunain. Jadi kita lihat nih hasilnya seperti ini dengan kita bandingin kalau sebelumnya belum menggunakan push amplification plus itu mungkin drop di bawahnya sampai angka sekian persen. Sementara kalau sudah itu dia ada peningkatan dan lebih stabil. Kita bisa lihat untuk sisi impressions-nya atau tampil ke user-usernya itu kelihatan di sini peningkatannya berapa persen dan kontribusi dari push amp plus-nya sendiri berapa. Begitu pula untuk clicks-nya. Jadi
kalau teman-teman tadi nanya, oh gimana nih supaya ningkatin engagement-nya, click-through rate, dan lain-lain. Kalau push-nya aja nggak nyampe, gimana mau ningkatin gitu ya. Jadi di sini kita sampaikan setelah kita boost lagi lewat push amplification plus, akhirnya dia ngeklik dan kontribusinya sebesar ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman kalau yang udah pakai dashboard mau engage atau udah cobain demonya, mungkin bisa pas lagi bikin campaign, itu di halaman kita set platformnya sama targetin audiensnya siapa, bisa kita atur nih teman-teman. Jadi kalau di bagian target platform, terutama kita kerjasama dengan Xiaomi dan Huawei, pas kita klik di Android, itu ada pilihannya. Jadi kalau kita centang, artinya ketika dikirimkan dan dia gagal lewat service biasa yang lewat Google, itu akan lewat push amplification plus yang sudah bekerja sama dengan MoEngage. Seperti itu. Jadi gagal lewat di bawah, kita lewat yang di atas. Baik, dan ini hasilnya. Semoga di aplikasinya teman-teman itu bisa kita coba dan kita dapetin hasilnya seperti klien-klien kami di Indonesia maupun tadi contoh yang dari India. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Over to you, Div. Thank you, Wibi. Thank you. Mungkin ada pertanyaan untuk Pak Wibi di sini? Oke, I guess sudah tidak ada pertanyaan. Sekali lagi terima kasih untuk yang join hari ini dan semoga kita ketemu di masterclass yang berikutnya. Kami tiap bulan pasti ada masterclass dengan topik-topik yang sangat-sangat menarik, yang everyday challenge. So yeah, just tune on to our growth website, nanti pasti kita kasih informasinya kok. Terima kasih semuanya. Thank you everyone. Thanks Wibi. Thank you guys.